Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Tanggal 26 kita tuh menunggu acara peluncuran dari launching globalnya Redmi Note 11 series. Dan terakhir udah ada TKDN yang diduga menjadi Redmi Note 11S. Nah, tapi ada yang menduga juga TKDN itu akan menjadi Redmi Note 11. Nah, jadi masih belum tahu, tapi untuk fix informasinya kita tunggu tanggal 26 Januari aja. Dan hari ini tersebar sebuah gambar tentang diduga ini adalah wujud dari Redmi Note 11. Dan katanya ini bocor dari Shopee negara mana gitu, lupa saya. Nah, di sini langsung aja saya mengomentari tentang apa yang terjadi di sini. Nah, di sini ada sebuah handphone berwarna biru, sebiru hatiku lah. Dia desain pinggirnya ini flat, tapi flatnya nggak kayak iPhone ya, kayak apa? Kayak Vivo V20. Jadi kayak flat tapi agak sandwich gitu. Jadi nggak full flat. Terus dia bentuk kameranya ini mirip kayak kamera Redmi Note 11 yang ada di China sana. Cuma dia lebih ramping gitu kan, dengan punch hole yang ada di tengah. Nah, di sini ada tertulis spesifikasinya, dia memakai Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer power efficient processor. Terus AMOLED-nya di sini ada yang naik kelas, yaitu AMOLED 90 Hz. Kalau kita ingat Redmi Note 10 yang lalu itu kan masih 60 Hz aja. Dan di sini udah dapat AMOLED 90 Hz. Terus dia dapat charger 33 watt dengan 5000 mAh dengan kamera 50 megapiksel AI quad kamera. Jadi kameranya ada 4 ya, tentunya ada lensa utama, lensa wide, dan makro. Ketika saya melihat spek ini upgrade-nya di mana? Nah, yang paling ketara di sini upgrade-nya adalah layarnya. Layarnya udah AMOLED kayak tahun lalu AMOLED tapi naik 90 Hz. Tentunya pengalaman scrollingnya juga akan lebih enak ya, karena akan lebih smooth. Jadi biar nggak sama kayak AMOLED-nya tahun lalu dan AMOLED-nya Infinix Note 11S. Nah, tapi pertanyaannya, ini chipsetnya Snapdragon 680. Yang lompatan terbesar dari chipset ini saya belum pernah pakai ya, cuma saya baca-baca aja. Lompatan terbesarnya adalah fabrikasinya yang udah mengecil. Kalau yang lalu itu Snapdragon 678 yang ada di Redmi Note 10 itu kan fabrikasinya 11 nanometer kalau nggak salah. Ini 6 nanometer. Nah, jadi secara penggunaan daya dia pasti bakal lebih efisien dayanya. Jadi bisa dipakai lebih lama daripada seri sebelumnya. Secara di atas kertas seperti itu seharusnya. Nah, tapi kalau secara performa, di sini aku buka di Nano Review ya. Di situ ada perbandingan antara Snapdragon 680 dan 678 milik Redmi Note 10 yang kita dapat di tahun lalu. Nah, pokoknya di catatan di sini jangan sampai Xiaomi hanya mendatangkan RAM 4. Karena RAM 4 udah aku saran sih mending jangan RAM 4. Minimal RAM 6. Udah kurang banget, apalagi MIUI-nya udah tambah baru kan, tambah berat. Nah, di sini kalau perbandingannya Snapdragon 680 dan 678 secara CPU performanya mirip tapi lebih tinggi 678. Terus secara gaming performanya tipis tapi masih tinggi Snapdragon 678. Nah, baru nih kita masuk ke battery life, itu Snapdragon 860 bisa mengungguli Snapdragon 678. Ya, ini jelas banget karena fabrikasinya berbeda. 6 nanometer lawan 11 nanometer. Semakin kecil fabrikasinya, seharusnya akan lebih irit karena membutuhkan daya yang lebih kecil. Terus untuk Nano Review score-nya tipis lagi tapi lebih tinggi Snapdragon 680. Nah, sisi plus dari Snapdragon 680 ini adalah nanometernya lebih kecil, efeknya baterainya lebih irit. Dia tergolong chipset yang cukup baru dibandingkan dengan 678. Terus secara clock speed dia ada kenaikan 9% dari 2200 MHz ke 2400. Terus dia juga support 14 higher memory bandwidth.
Nah, tapi kalau kita lihat Snapdragon 678 yang lalu, secara performa, Antutunya lebih tinggi 7%. Secara performanya lebih bagus. Nah, sebetulnya Redmi Note 10 yang ada di Indonesia tahun lalu tuh sebetulnya bagus, nggak jelek. Cuma sayangnya RAM 4 itu udah bikin trouble banget kalau buat saya pribadi ya. Udah nggak valid. Terus secara Antutu benchmark emang Snapdragon 678 ini dengan nanometer yang lebih besar, lebih tinggi sedikit ya. Tinggi sedikit. Dan secara single core masih menang Snapdragon 678 yang lalu. Tapi secara multicore masih menang Snapdragon 678 yang lalu. Unggul dikit aja. Ya secara rangkumannya Snapdragon 678 ini lebih kenceng. Dan Snapdragon 680 ini mirip sebetulnya. Kencengnya mirip, selisih dikit. Tapi dia membawa battery life yang lebih panjang karena pemakaian dayanya yang lebih irit daya gitu. Udah sih itu aja. Dan untuk arsitekturnya untuk Snapdragon 680 ini dia pakai Kryo 265 Gold Cortex A73. Udah 2.4 GHz. Kalau yang lama 678 dia membawa Kryo 460 Gold Cortex A76. Secara Cortex-nya masih tinggian yang lama ya. Iya, ini secara Cortex-nya masih tinggian yang lama ini. Dan yang paling menonjol di sini adalah storage-nya. Untuk yang 680 yang baru ini mendukung UFS 2.2. Kalau yang lama cuma 2.1. Nah, sekarang masalahnya Xiaomi mau nggak ngasih UFS 2.2 di terduga Redmi Note 11? Nah, itu pertanyaannya. Video capture kalah, kamera resolution kalah. Aduh. Ini kok malah kerasa kayak itu ya. Malah kerasa kayak downgrade ini. Dan di nano review ini, di bagian akhirnya juga para usernya masih memilih Snapdragon 678 daripada 680. Pokoknya pemuja chipset, pemuja Antutu, para gamer-gamer untuk Snapdragon 680, misalkan ini beneran chipset untuk Redmi Note 11, mungkin agak harus bersiap-siap menata hati ya, karena mungkin performanya akan ada sesuatu yang gimana gitu. Tapi untuk pemakaian kasual seharusnya ini akan lebih baik karena lebih irit daya seperti itu. Dan di sini saya sih memang udah dari tahun lalu tuh udah kayak kerasa banget ya Xiaomi menekan harga segini untuk sebuah handphone mid range ke bawah Redmi Note 11 dan Redmi Note 10 ini udah agak kesusahan, udah agak kelimpungan. Pertama karena ada upgrade juga dari layar, dan akhirnya ya kayaknya upgrade layar AMOLED ini bikin budget untuk chipset, untuk performa dari handphone ini tuh jadi mau nggak mau harus mundur ke belakang gitu. Nah sekarang kalau Xiaomi melihat dari market ya, mungkin ya seperti ini ya. Ini mau saya kasih chipset kenceng tapi layarnya IPS nanti pada ngeluh gitu kan. Ya udahlah, kasih layar AMOLED aja, tapi chipsetnya mungkin kurang menggigit ya gitu ya. Jadi mungkin emang Redmi Note 11 ini bakal ngincer para user-user yang lebih kasual, dan untuk para gamer mungkin akan diarahkannya ke Redmi Note 11 Pro yang lebih mahal. Ya gimana? Sekarang udah makin mahal semua. Kalau nanti Redmi Note 11 misalkan diganti layar IPS juga nanti pada ngeluh juga, pada beli atau enggak kan juga nggak tahu. Tapi ini masih informasi yang apa ya? Aku sih masih belum berani ngomong ini adalah produknya ya. Karena ini masih belum fix gitu lah, masih sekedar rumor gitu kan. Nah, jadi buat aku pribadi mending kita tunggu aja tanggal 26 Januari nanti, tinggal 5 hari lagi. Nah, tapi misalkan ini bener jadi Redmi Note 11, jadi kita udah siap-siap lah menata budget kita, menata hati kita gitu. Jadi buat orang-orang yang mungkin cuma pakai handphone buat casual aja, main game yang enteng-enteng, bisa ambil Redmi Note 11. Untuk yang heavy gamer, kayak misalkan Genshin Impact, PUBG yang dengan settingan yang lebih high, itu mungkin bisa diarahkan ke Redmi Note 11 Pro. Jadi begitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Pada mau nggak diganti layar IPS? Nanti chipsetnya naik. Nanti nggak mau.